Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam program MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Untuk hari ini sebelumnya saya mulai, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa selawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu, saya Bu Mujiati. Kebetulan saya mendapatkan tugas menjadi wali kelas di kelas 7B pada tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku, kita merasa prihatin ya anak-anakku, kalian pastinya ingin masuk sekolah. Ingin bertemu dengan teman-teman kalian yang baru, bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian yang baru, dan bisa melihat atau merasakan sekolahan SMP 1 Pace yang kalian idam-idamkan. Tapi kalian harus bersabar dulu karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Jadi kalian harus bersabar, belajar dulu di rumah melalui online atau daring atau istilahnya lagi luring. Jadi kalian tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru kalian, dengan teman-teman kalian, tapi kalian bertemu melalui online atau istilahnya kalian belajar di rumah bersama orang tua kalian. Tapi tetap dalam pengawasan Bapak Ibu guru. Untuk hari ini, Bu Mujiati akan menyampaikan materi MPLS untuk hari kedua ini, yaitu pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anak, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Begini anak-anak, kalian memilih di SMPN 1 Pace ini sangat tepat. Karena di SMPN 1 Pace ini tidak hanya akademis yang menjadi pokok utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, tapi juga mendidik anak atau membekali anak menjadi anak yang mempunyai mental agama yang kuat. Jadi di sekolah SMP 1 itu diberikan pembelajaran agama sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena di Indonesia kita tahu pendidikan agama penduduknya ada beragam, ada berbagai macam agama. Tapi kebetulan di SMPN 1 Pace selama ini sebagian besar adalah beragama Islam dan ada sebagian kecil Nasrani. Nah, karena di sini SMPN 1 Pace merupakan sebagian besar sebagai
beragama Islam, maka program pendidikan dalam pengembangan mental, pendidikan beragama berarti secara Islam. Bukan berarti terus menghindarkan atau mengecilkan yang beragama lain. Tetap ada guru lain untuk agama, misalnya Nasrani, ada guru agama Nasrani. Kalau kita orang Islam, Muslim, berarti kita tetap mengikuti kegiatan keagamaan sesuai Bapak Ibu guru agama kita. Bapak guru agama Islam ada di sini, ada beberapa, nanti kalian akan mengenal, yaitu ada Pak Iksan SAG, ada Bu Binti Nurkoliah, ada Bu Aminatun. Jadi kalian nanti akan dibimbing sesuai dengan agama kita. Jadi untuk pembinaan mental beragama, itu kalian harus mengikuti pembiasaan. Dan di situ akan melihat beberapa contoh atau dalam bentuk keteladanan. Keteladanan di sini berarti Bapak Ibu guru kalian, khususnya Bapak Ibu guru agama kalian akan memberikan keteladanan, memberikan motivasi dan memberikan motivasi kepada kalian untuk membentuk mental remaja yang beragama. Misalnya karena sekarang kemajuan zaman yang semakin sangat memprihatinkan. Jadi kalian anak-anak remaja ini kan biasanya mudah sekali terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang anak-anak lebih banyak bermain game, terus lari ke tempat-tempat wifi tanpa anak-anak. Kalian akhirnya meninggalkan yang biasanya dulu kita rajin ke tempat-tempat beribadah. Misalnya kalian belajar ngaji ke tempat-tempat sekolah ngaji di sore hari. Tapi sekarang karena semakin banyak tempat-tempat yang mengajak atau mempengaruhi kalian bermain game tanpa kenal waktu, sampai lupa makan, bahkan lupa ibadah akhirnya. Jadi karena nanti sampean sudah masuk di SMPN 1 Pace, berarti kalian nanti akan mendapatkan bekal pendidikan tentang keagamaan. Jadi anak-anak, di SMP 1 Pace itu ada pembagian istilahnya jadwal dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya ada nanti kalian diajak sholat duha. Terus nanti waktu sholat duhur juga ada berjamaah secara bergiliran. Biasanya itu berapa kelas bergantian. Nanti di bawah bimbingan Bapak Ibu guru agama dan nanti biasanya dibantu Bapak Ibu guru yang lain yang mengajak kalian atau mendampingi kalian untuk pelaksanaan ibadah tersebut. Jadi jangan khawatir anak-anakku, kalian memilih di SMP 1 Pace ini SMP 1 Pace ini sangat tepat. Karena kalian selain dibekali menjadi anak yang berkarakter, anak yang mempunyai jiwa nasionalis, tapi juga mempunyai mental agama yang kuat. Yang menjadikan kalian nanti menjadi generasi yang akan masa depan yang hebat. Anak-anakku, dari beberapa permasalahan sekarang ini, banyak remaja yang kenakalan remaja khususnya ya, anak-anak yang kurang memiliki rasa beragama. Itu akhirnya menjadi anak-anak yang kenakalan remaja yang sering suka gelutan, suka merokok, bahkan suka ada sedikit kecenderungan memiliki benda temannya atau ingin memiliki benda orang lain. Jadi di sini nanti kalian
akan diberikan pemahaman tentang beragama. Untuk itu, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tahun 2013, bahwa selain kita tuh belajar demi kepentingan sekolah atau kurikulum, tapi kepentingan agama juga menjadi prioritas di sekolahan SMP 1 Pace. Oleh itu anak-anakku, jadi kalian nanti misalnya sudah kita normal kembali masuk sekolah, kalian nanti tetap ya akan diteruskan pendidikan agamanya selain dengan pendidikan akademis yang lain. Bahkan ekstra di SMPN 1 Pace itu ada yang berhubungan erat dengan keagamaan. Kalau misalnya yang suka hadroh juga ada ekstra hadroh. Ada yang pandai membaca Al-Quran, nanti juga akan dibimbing. Nanti ada yang bisa pidato keagamaan juga ada. Jadi kalian tetaplah semangat. Jangan lupa, karena ini masih dalam pandemi COVID-19, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemana-mana, kalau tidak penting jangan usah pergi kemana-mana, atau jangan lupa selalu cuci tangan, selalu memakai masker, dan jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Untuk itu nanti kalian baca itu materi MPLS yang tentang pendidikan keagamaan ini. Nanti setelah itu kalian buatlah rangkuman dari materi yang kalian terima tersebut, dan rangkuman tersebut merupakan tugas kalian dan kalian tulis di folio, di lembaran folio. Nanti setelah itu kalian simpan saja dulu di rumah. Nanti suatu saat kita kumpulkan di sekolahan. Untuk itu saya rasa mengenai pendidikan agama di SMPN 1 Pace saya rasa cukup. Jadi kalian walaupun di rumah tetap sampean harus mengikuti aturan. Misalnya jam agama, berarti nanti kalian ikuti Bapak Ibu guru agama kalian. Jadi sampean, kalian semua harus, kalau anak muslim, anak Islam harus 5 waktunya, sholat 5 waktu. Harus jangan lupa membaca Al-Qur'annya, terus sholat-sholat sunatnya, dan jangan lupa selalu bersikap sopan santun terhadap siapapun. Oke, anak-anakku, saya kira untuk materi MPLS hari ini tentang pendidikan beragama, saya rasa cukup. Kalian harus, harapan Bu Mujiati begini, kalian menjadi bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, dan bagian dari kebijakan pemerintah. Jadi semua itu tidak akan berjalan tanpa ada kesinambungan atau keterpaduan. Jadi semua itu akan bisa menjadi tujuan yang menjadi suatu hasil yang mendapatkan hasil yang sangat baik atau sangat kita harapkan, yaitu dengan mencapai pencapaian kerjasama yang terkait antar unsur-unsur tersebut demi mencapai generasi atau remaja yang berkualitas. Oke anak-anakku, sebagai kelas 7 yang baru, kalian sekarang menjadi anak remaja, bukan lagi anak-anak. Kalian menjadi generasi muda yang masa depan yang
diharapkan menjadi generasi muda yang berkualitas, menjadi generasi penerus bangsa. Saya kira cukup. Bu Mujiati mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun mungkin kurang bisa dipahami. Nanti tolong itu materi yang sudah Bu Mujiati share ke kalian dibaca dan dikerjakan apa tugas dari Bu Mujiati tadi. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.